Membalas atau mengampuni? Saya tertarik dengan dua kata ini, saudara. Dunia berkata, balas, mata ganti mata, darah ganti darah, bahkan nyawa ganti nyawa, saudaraku. Dunia berkata memang sepatutnya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi tahukah saudara, itu merugikan kita semua. Karena ketika kita membalas sesama kita, artinya kita bukan hanya melibatkan diri kita saja, tetapi juga orang lain. Bahkan mungkin termasuk orang-orang yang kita cintai, saudaraku. Firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita balas apa yang dilakukan musuh kita, maka kita akan tetap mendapatkan balasannya. Dan tahukah saudara, itu akan menghabiskan banyak energi kita. Tiap hari kita akan kesal, tiap hari kita akan marah, karena kita ingat-ingat apa yang musuh kita lakukan terhadap kita. Kita akan melalui hari-hari yang terganjal oleh dendamnya kita sendiri. Harusnya kita bisa melakukan lebih di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, di dalam hari-hari kita untuk keluarga kita. Tetapi semua akan tidak menjadi maksimal karena pasti setiap hari kita akan terus berpikir bagaimana nih cara kita balasnya sama musuh kita. Jadi aduh saudara, saya mau bilang capek. Saya tawarkan solusi yang terbaik buat saudara, yaitu mengampuni. Mengampuni itu memang tidak mudah, saudara, tapi dampaknya luar biasa. Firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga kesalahanmu. Kenapa saya bilang dampaknya besar? Karena dari kita mengampuni, Bapa kita pun mengampuni kita, saudara. Ini buat saya sih peringatan yang sangat keras. Karena Bapa sendiri yang bilang, kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni kamu. Jujur saya bukan berpikir bahwa Allah itu pemarah. Tetapi sungguh Dia tidak suka anak-anaknya membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena mengampuni adalah salah satu panggilan yang harus kita lakukan. Seperti firman Tuhan berkata di 1 Petrus 3 ayat 9, menulis begini saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi saudara, keuntungannya ketika kita mengampuni adalah yang pertama, kita diampuni Bapa. Karena jelas di Matius 6 ayat 14 berkata, kita akan diampuni Bapa ketika kita mengampuni. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 9 yang tadi kita sudah baca saudara, menulis ketika kita tidak membalas kejahatan, cacian dan makian, kita akan memperoleh berkat. Karena itu panggilan kita saudara. Kali ini keputusan di tangan saudara, mau membalas atau mengampuni. Kalau saya sih sudah jelas, saya pilih mengampuni. Tuhan memberkati kita semua.